wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hada yaum wa yaumul idil fitri, yaumul ladzi fihi surur wa yaumul ladzi fihi al-maghfur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, saya mengajak kepada hadirin sekalian, utamanya pada diri pribadi saya sendiri, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang mendarah mendaging, sehingga kualitas iman kita bisa membentuk pribadi yang beriman, pribadi yang tangguh, serta pribadi yang berakhlakul karimah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian kami mengajak para hadirin sekalian, marilah kita selalu untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang terlimpah ruahkan kepada kita semuanya. Selama ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Dari awal sampai akhir kita mengisi bulan suci Ramadan dengan peribadatan puasa, tarawih, kemudian membaca Al-Quran, infak dan sedekah, dan terakhir tadi malam kita rayakan hari kemenangan kita dengan menggemakan suara takbir dan tahmid di musala-musala kita, di masjid-masjid dan di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Dan pagi ini kita sempurnakan kemenangan kita ini, kita sempurnakan kemenangan kita ini dengan menyelenggarakan sholat Idul Fitri di Musala Al-Hidayah yang sangat kita cintai ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang jamaah salat Id rahimakumullah, manakala puasa yang kita laksanakan sebulan penuh itu sudah menjadikan kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manakala puasa yang kita laksanakan ini sudah sempurna, insya Allah apa yang dimaksudkan oleh Allah agar bisa membentuk pribadi yang bertakwa, dan insya Allah juga
pada hari ini kita sudah dikatakan sebagai hamba Allah yang Idul Fitri atau hamba yang kembali kepada kesucian. Kalau kita sudah membentuk diri dan pribadi kita menjadi hamba yang Idul Fitri, hamba yang suci terbebas dari dosa, insya Allah pada hari ini, pada pagi hari ini kita sudah mendapat gelar al-muttaqin, orang yang bertakwa, dan gelar ini insya Allah lebih indah, lebih mulia daripada gelar-gelar yang ada di dunia. S1, S2, S3, dokter dan profesor. Karena gelar yang ada dunia ini tidak ada jaminan dan tidak ada yang menjamin. Tetapi kalau gelar al-muttaqin yang telah diberikan oleh Allah, yang diberikan kepada hambanya yang beriman dan telah lulus melaksanakan puasa Ramadan, insya Allah Allah sendiri yang menjaminnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang berhasil membentuk dirinya menjadi pribadi yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan kemudahan dari segala permasalahan. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan jaminan Allah yang kedua adalah kita diberikan oleh Allah rezeki dari mana arah yang tidak terduga. Kemudian jaminan yang ketiga adalah fahuwa hasbuhu, maka kebutuhan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin siang jamaah rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Yang menjadi permasalahan, apakah pada hari ini, pada pagi hari ini kita sudah yakin bahwasanya diri dan pribadi kita menjadi hamba Allah yang bertakwa? Marilah kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, marilah kita introspeksi terhadap diri kita sendiri, marilah kita muhasabah terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang betul-betul beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillah. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dambi. Man utawi sapane wong shoma Ramadan, gelem nglakoni poso Ramadan imanan krana ikhlas, karena iman, wa ihtisaban krana mengharap ridha Allah, karena ikhlas, ghufira ma taqaddama, moko den sepura ma ing dosa taqaddama kang dhisik min dambi saking dosane wong. Yakin manakala kita melaksanakan puasa dengan iman dan dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebagaimana Rasulullah mengibaratkan bahasanya orang-orang yang suci dari dosa, maka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama wulida min umi, sebagaimana dia terlahir dari ibu. Hadirin rahimakumullah. Jikalau kita barusan terlahir dari ibu, insya Allah kita menjadi orang-orang yang tanpa berdosa, sebagaimana bayi. Bayi adalah hamba Allah yang terbebas dari dosa, yang fitri, yang belum mengenal dosa, walaupun bayi tersebut dilahirkan dari hubungan yang tidak sah atau bahasa Jawa dikatakan langkoan, maka bayi tidak bersalah, bayi tetap di bumi suci. Itulah kehebatan daripada orang-orang yang menjalankan perintah Allah, mendapatkan gelar sebagai hamba Allah yang bertakwa. Kemudian sifat bayi yang kedua adalah bayi selalu disenangi orang. Tidak ada seorang pun yang tidak suka dengan bayi. Begitu juga hamba Allah yang telah berhasil melaksanakan puasa dan dia mendapatkan gelar dari Allah al-muttaqin, orang yang beriman, insya Allah menjadi hamba Allah yang selalu disenangi oleh orang lain. Kenapa disenangi orang lain? Karena dia sudah bisa mensucikan diri, mulutnya terjaga daripada komentar yang tidak baik.
mulutnya terjaga dari ghibah, mulutnya terjaga dari mengomentari orang, dan mulutnya terjaga dari berkata yang tidak baik, karena salamatul insan fi lisan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian sifat bayi yang berikutnya adalah bayi selalu menyukai tempat-tempat yang suci, pakaian yang suci. Sedikit ngompol saja bayi pasti menangis. Ini menunjukkan bayi selalu menjaga kesuciannya. Tidak mau makan kecuali makanan yang suci, dan belum pernah ada seorang terlahir langsung dikasih sambal. Pasti air susu ibu. Ini menunjukkan bahwasanya bayi hanya mau makan makanan yang suci. Pakaian kotor sedikit menangis. Ini bertanda bahwasanya bayi hanya menyukai pakaian yang suci. Demikian juga hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya pasti menyukai tempat-tempat yang suci, menghindarkan diri dari tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang menjadikan peluang dirinya menjadi hamba Allah yang suka berbuat kemaksiatan. Demikian juga hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dirinya hanya memakan, meminum makanan minuman yang bersifat halal, halalan thayyiban, sebagaimana bayi yang hanya minum air susu. Kemudian hamba Allah yang beriman dan bertakwa pasti dirinya menjaga diri dari makanan yang haram. Bukan sekedar makan bal kedual, barang sak kintal atau sak bantal diuntal, sing penting kuntal, gak tahu itu halal dan gak tahu itu haram. Ini adalah prinsip bayi. Dan bayi adalah merupakan hamba Allah yang selalu menjadi regenerasi manusia. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Untuk itu pada hari raya Idul Fitri ini kita merasa bangga, kita merasa bahagia karena diri kita diibaratkan, digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana bayi yang terbebas dari dosa, karena dosa kita telah kita tebus sebulan lamanya. Dan handaikan masih ada sisa-sisa dosa, itu adalah dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia yang disebut hakul adami. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam situasi Idul Fitri, ketika melihat para sahabat bergerombol cangkruan, beliau melontarkan sebuah pertanyaan. Pertanyaan tersebut sangat menarik sehingga sahabat tidak mampu untuk menjawabnya. Pertanyaan beliau adalah, mata daruna al-muflis, ya sahabat, tahukah anda apakah yang disebut dengan orang yang bangkrut? Siapakah yang disebut dengan orang bangkrut? Karena Rasulullah dengan kemaksuman beliau melihat ada suasana yang tidak baik, ada dosa-dosa yang belum terselesaikan, yaitu dosa yang bersifat adami. Maka beliau melontarkan sebuah pertanyaan, mada tadarunal muflis, ya sahabatku, tahukah kamu apakah yang disebut dengan bangkrut? Siapakah yang disebut dengan orang yang bangkrut? Maka para sahabat, karena yang dipikirkan hanya urusan dunia dan tidak sedikit pun dia memberikan masalah akhirat di antara sebagian sahabat lain, maka sahabat menjawab, al-muflis man la malan wala dirhaman. Ya Rasulullah, yang disebut orang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Mungkin orang ini adalah habis berjualan, bangkrut sehingga tidak tersisa apapun, maka itulah yang disebut dengan orang bangkrut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sahabat, maksudku bukan begitu. Al-muflisu man la malan wala dirhaman, walakin al-muflis man jaa man ata yaumil kiamati bisolati wa zakati wa shoma Ramadan, walakin satama hada wa satama hada. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sahabatku
Yang disebut orang bangkrut bukanlah orang yang tidak punya uang, bukan orang yang tidak punya harta, tetapi yang dimaksud orang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat. Waktu di dunia beliau membawa amalan sholat, membawa amalan zakat, membawa amalan puasa, membawa amalan haji, umroh, bolak-balik ke Mekah, dan tetapi walakin tamahada wasabtamahada, tetapi dia masih punya hakul adami yang belum terselesaikan. Dia pernah mendolimi saudara-saudaranya waktu di dunia. Waktu di dunia memang sholatnya bagus, memang zakatnya banyak, memang hajinya dan umrohnya bolak-balik ke Mekah, tetapi amalannya tersebut hanya bersifat vertikal dan tidak bersifat horizontal. Sholatnya bagus, tetapi sholatnya tidak mengefek dalam kehidupannya sehari-hari. Zakatnya banyak, tapi zakatnya hanya untuk memamerkan dirinya bahwasanya adalah seorang yang ahli zakat. Puasanya, hajinya bagus, bolak-balik ke Mekah, tetapi amalannya tidak bersifat horizontal, hanya mikirkan hubungannya dengan Allah dan hubungannya kemaksiatan, tidak, kemanusiaan tidak dipikirkan, sehingga dosanya terhadap sesama manusia masih terbawa mati. Walakin satamahada wasatamahada, dia haji, tetapi dulu pernah mempunyai hutang di dunia yang belum terbayarkan, sehingga sampai mati hutangnya belum terbayar. Sholatnya bagus, tetapi mulutnya sering mencaci maki saudaranya, tetangganya, sehingga sampai mati dia belum minta maaf. Hajinya bagus, tetapi tangannya, kakinya sering melakukan kejahatan, sering menampar orang, kakinya sering untuk menyakiti orang, sehingga sampai mati dia belum minta maaf dan dosanya belum termaafkan. Mulutnya sering menyakiti tetangganya, sering hibah, sering memfitnah, tetapi sampai mati dia pun juga belum minta maaf. Sehingga di akhirat nanti Allah membuka pengadilan, si fulan dipanggil, "Hai fulan, kamu dulu pernah mendolimi saudaramu yang ini, mulutmu dulu pernah di dunia sering komen, sering menyakiti orang, semua orang disakiti, bahwa kucing pun yang lewat di depan rumahnya masih juga dirasani. Puasamu sregep, tetapi puasamu tidak mengefek terhadap dirimu, tetanggamu yang tidak makan, yang kemiskinan kamu juga tidak peduli. Bahkan kamu punya hutang di dunia belum terbayarkan, sehingga kamu bawa mati. Akhirnya pahala-pahala orang yang menyakiti ini diberikan kepada orang yang disakiti. Pahalanya diberikan kepada si A, si B, si C, orang-orang yang semuanya telah disakiti dunia. Maka ketika pahalanya habis, orang tersebut, dosa orang yang didolimi diberikan kepadanya. Berhubung amalmu sudah habis, sekarang dosanya orang yang kamu dolimi ini, orang miskin yang dulu pernah kamu tampar dan dia tidak berani membalas, akhirnya dendam dan akan dibawa mati. Sekarang dosanya orang yang kamu dolimi saya berikan kepadamu, si A, si B, si C, sehingga pahalanya habis dan dosanya semakin bertambah. Hadirin sekalian, itu pun tidak cukup kata Allah. Fakhudi ba'al nar, karena pahalanya habis dan dosanya orang-orang yang didolimi kepadanya semakin berat dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu fakhudi ba'al nar, orang tersebut, orang yang dolim tersebut dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Naudzubillah, naudzubillah. Hadirin sekalian, dari hadis ini, dari percakapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini nyata jelas bahwasanya kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak cukup kita beribadah kepada Allah, menjalin hubungan hablum minallah vertikal, tetapi kita melupakan hubungan hablum minan nas. Kita tidak peduli dari sisi kemanusiaan. Kita tidak peduli lagi dari sisi hakul adami, sehingga sampai mati dosa-dosa amalan-amal ini kemudian kita tidak
kita selesaikan di dunia dan akhirnya menjadi musibah berat. Tidak ada musibah terbesar di akhirat ketika pahala kita habis diberikan kepada orang-orang yang kita dolimi dan dosa orang yang didolimi diberikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin sekalian rahimakumullah. Kemudian pada saat yang lain Rasulullah SAW menegaskan karena pentingnya hakul adami. Beliau mengatakan isnani layang durullah yaumal qiyamah. Wahai saudara-saudaraku, ada dua hal, ada dua tipe manusia yang tidak diperhatikan oleh Allah di hari kiamat. Dalam bahasa Inggrisnya no reckon you. Tidak diperhatikan oleh Allah, gak direken Allah. Hadirin rahimakumullah, adakah malapetaka, kemalangan yang lebih besar, yang melebihi daripada ketika kita di akhirat kita tidak direken oleh Allah? Padahal di dunia kita tidak direken oleh mertua, ada bingungnya setengah mati. Kita tidak direken istri, ada bingung, kita harus masak sendiri, mengurusi kebutuhan kita sendiri. Bahkan kita tidak direken Pak RT aja kita ada bingung. Apalagi kalau di akhirat kita sudah tidak direken oleh Allah, kita sudah tidak diperhatikan oleh Allah. Adakah kemalangan yang lebih besar para hadirin saudara-saudaraku rahimakumullah? Untuk itu kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dua kelompok tersebut adalah khati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan. Orang yang memutuskan tali persaudaraan ini ibaratnya mereka tidak mau seduluran, memutuskan silaturahmi. Ia merasa tidak membutuhkan orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih hebat, merasa lebih kaya, merasa lebih pintar, dan merasa lebih segalanya, sehingga dia gengsi dan tidak mau butuh dengan orang lain dan memutuskan tali persaudaraan. Dan ciri-ciri orang yang memutuskan tali persaudaraan adalah dia tidak mau tegur sapa, dadio godhong gak gelem nyuwek, dadio banyu gak gelem nyiduh. Ini peribahasa Jawa. Kemudian orang yang memutuskan tali persaudaraan ini adalah biasanya tidak mau tolong menolong. Urusanmu urusanmu, urusanku urusanku, lu gue kan orang Jakarta. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah. Udah itu di masa COVID-19 walaupun kita dilarang untuk mudik, dilarang untuk bersilaturahmi berdekatan, menjaga jarak sosial, maka silaturahmi tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang lebih baik mungkin, dengan komunikasi atau dengan cara yang lain. Kemudian orang yang nomor dua yang tragis menurut Rasulullah SAW yang tidak diperhatikan oleh Allah adalah jarusu, tetangga yang jahat atau tetangga yang buruk. Hadirin sekalian rahimakumullah, tetangga adalah orang yang utama dan pertama bagi kita. Ketika kita sakit bukanlah saudara-saudara kita yang ada di kampung yang berkunjung kepada kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, rumah kita kebakar, bukanlah tetangga jauh, bukanlah saudara kita yang di rumah, di desa yang menolong kita, tetapi adalah tetangga kita. Bahkan ketika kita mati, yang memandikan kita, yang menyulatkan kita, yang membawa kita ke kuburan, bahkan yang menguburkan kita adalah saudara kita. Untuk itu tidak pantas kita menjadi tetangga yang jahat. Tidak pantas kita menjadi tetangga yang acuh tak acuh, yang akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan sekelumit khutbah yang saya sampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, sehingga iman kita bukan hanya mempertebal keimanan kita kepada Allah, tetapi juga untuk menambah rasa kesosial kemanusiaan kita peduli sesama manusia sebagai hikmah kita menjalankan puasa Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu
ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ja'alallahu lillakum minal faidin wal aminin wa adkhilna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin.